Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema lelah memikirkan yang tidak ada. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Al-Hikam nomor 27. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan Anda meminta kepada Allah supaya dipindah dari suatu hal kepada yang lain, sebab sekiranya Allah menghendakinya, tentu telah memindahmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Begini hadirin, kecenderungan nafsu itu tidak pernah puas, ya. Kita sudah di sini pengen yang lain, yang bagus itu. Ini jangan ditafsirkan terlalu dalam, saya membawanya yang lebih sederhana. Syukuri yang ada, kalau kita bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Punya kontrakan, syukuri, rawat kontrakan yang baik, bersih. Kontrakan sering dipakai baca Quran, kontrakan tidak digunakan untuk maksiat. Lalu udah punya anak, Allah tahu nih, pasti nggak cukup kontrakan ini. Tapi kalau dilakukan penuh rasa syukur, sangat mudah bagi Allah memberikan kontrakan yang lain atau memberikan rumah. Daripada sibuk memikirkan yang tidak ada, tidak mensyukuri yang ada. Jelas hadirin? Kecuali kalau tempat ini misalkan, aduh saya bekerja, tapi ini tempat penuh maksiat, saya ingin pindah ke tempat yang bisa taat, itu bagus. Karena menginginkan apa yang Allah sukai. Tapi kalau sudah ditempatkan di tempat yang Allah sukai, bisa taat, tapi terus hanya karena kebutuhan dunia, bisa tergelincir itu nanti. Hadirin, rezeki itu dengan gaji beda. Gaji itu bagian dari rezeki. Gaji itu sudah teratur, jumlahnya jelas, waktunya jelas, tapi rezeki dari Allah itu sesuka Allah. Makanya jangan sibuk hanya karena gaji. Yang penting itu berkah, karena rezeki dari Allah tuh bisa tidak diduga sama sekali. Ini buktinya ada ini. Boleh saya tanya deh? Sini, berdiri. Resiko duduk dekat AA ya. Berdiri sayang. Nama? Muhammad Cikal Raihan Putranada. Ulangi. Muhammad Cikal Raihan Putranada. Oh, berapa orang itu? Usia berapa, Raihan? 13 tahun. 13 tahun. Apakah selama 13 tahun ini rezekinya ada? Alhamdulillah. Ada terus ya? Ada. Apakah berpikir tentang bagaimana mengadakan rezeki atau tidak? Tidak. Begitu hadirin. 13 tahun hidup, rezeki ada terus. Apakah memikirkan tentang situasi global dunia ini? Tidak. Sekarang dolar sudah 14.300 ya. Apakah ini mempengaruhi secara psikologis? Tidak. Enak, rezeki ada terus? Ada. Enak. Mau nambah umurnya? Mau. Iya, ada nggak mungkin 13 tahun terus. Hadirin, Allah sudah menjamin rezeki kita semua ya. Nanti tambah senior, beliau tambah umur, nanti oleh Allah makin dikasih jarak rezekinya. Ibu nggak ngasih ya, orang tua nanti mulai kita kerja, nggak apa-apa, itu jadi ladang amal. Nanti ada kenapa ngelihat A terus? Ya udah duduk atas sayang. Terima kasih. Makasih deh. Udah berapa juz sekarang? Sudah 3,5 juz. Hafal tuh 3,5 juz. Ulang langsung yang lain. Kita baru 3,5 halaman ya. Nah hadirin sekalian, jadi seperti beliau misalkan ya, sempurnakan saja. Karena sekarang makomnya makom
sedang menghafal Al-Quran, nanti ngikut itu, rezeki itu. Justru tiap kita beda-beda coupling, benar? Sempurnakan di coupling kita sebaik-baiknya. Kalau yang couplingnya belajar, kalau belajar dengan baik, nanti rezeki itu diatur oleh Allah. Karena niatnya lurus, caranya benar, dan Allah tahu dia niatnya ingin berilmu supaya ilmunya manfaat. Nanti Allah datangkan rezeki, Allah gerakan hati orang yang mau ngasih, ada gerakan yang ngebeasiswa. Semua kebaikan itu Allah yang ngatur. Nanti jangan iri, wah saya pengen jadi pengusaha, kata Hafiz Quran tuh. Saya pengen, tunggu dulu. Belum tentu di sana bisa mendekatkan ke Allah. Nanti pengusaha enggak, hafalan hilang. Tidak harus jadi orang lain, ya. Nanti rasa-rasakan ada makom-makomnya kita. Nih seperti sekarang begini. Lihat Ustadz Adi Hidayat, lihat Ustadz Abdul Somad. Saya juga pengen seperti itu. Lihat ahli tafsir, belajar, tapi udah teka-tekan seperti itu. Saya pikirkan apa nih yang Allah ngasih ilmu tauhid ini. Terus sambil belajar, tekuni yang ini, diperdalam. Begitulah hadirin sekalian, kita tidak harus jadi orang lain dan jangan ingin jadi orang lain. Jadilah orang yang benar-benar disukai Allah di makomnya, nanti dipindah-pindahkan. Boleh saya cerita satu lagi? Dulu A'agim terkenal secara duniawi, ya begitu faktanya. Terus heboh juga terkenal karena hebohnya. Terus menarik diri dari berbagai kancah event-event nasional, media, lebih sibuk untuk bermujahadah sesuai dengan bimbingan guru. Tenang saja, dunia nanti akan datang lagi. Kalau fokus ke Allah. Nanti akan dikembalikan. Itu bicaranya tahun 2007 tuh guru saya tuh. Kalau lulus berarti 11 tahun yang lalu beliau bicara. Kalau mujahadahnya bagus, nanti dunia akan datang sendiri. Akan lebih daripada yang dulu Allah berikan. Fokus saja. Gunakan setiap saat untuk mendekat ke Allah. Perbanyak air mata taubat. Bersihkan hati. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, merugi yang mengotorinya. Waktu ke waktu, saya bisa lihat sendiri nih. Masjid berubah, jadi bagus tidak? Pesantren, semua anak-anak, keluarga, tanpa stres seperti dulu. Dulu rapat stres, ngebangun pesantren pusing mikirin uang pembangunan. Sekarang tidak ada pusing sama sekali. Walaupun kebutuhan itu sangat besar. Kenapa? Karena ada yayasan yang pusing memikirkannya. Begitulah hadirin. Siapa yang menggerakkan teman-teman ke sini? Allah yang menggerakkannya. Ini kemarin ada informasi dari Perth. Ada sekarang gereja satu lagi yang mau dijual. Harganya sekitar 7 miliar. Kirim foto. Ini lebih realistis nih. Kumpul, ada sekitar 3, kurang 4 miliar. Tiba-tiba ada teman. Gimana? Sudah dapat itu gereja yang mau rumah ibadah yang mau dijual? Ada, kirim. Ayolah kita Senin kumpul, kita selesaikan. Tuh, gerakan saja, ya. Allah yang menggerakkan pertemuan, Allah yang menggerakkan. Makanya jangan sampai kita terlalu sibuk menginginkan sesuatu menurut nafsu sebelum fokus mensyukuri apa yang Allah berikan. Kan begitu? Dapat ilmu, amalkan. Nanti Allah nambah ilmu lainnya. Jangan sampai kita sibuk nyari ilmu, tapi tidak beramal. Sibuk ingin kelihatan pinter, sibuk ingin kelihatan ahli, padahal ilmu adalah pemandu amal. Kalau kita mengamalkan, Allah tambah. Jadi jangan risaulah dengan karir, gitulah. Tapi risaulah tidak mensyukuri apa yang sedang makom Allah berikan. Jelas? Perlukah ingin jadi ulama? Bolehkah ingin jadi seorang ulama? Tergantung.
Apa yang dimaksud ulamanya? Ini menurut saya ulama itu kan keren. Diundang ke sana sini, dijemput, pulangnya dikasih oleh-oleh, dia masuk TV, terkenal. Kalau gitu kamu nggak usah pengen jadi ulama. Karena ulama dalam pikiranmu itu status. Kalau kenapa ingin jadi ulama? Loh kan pewaris Nabi. Ulama itu kan orang yang takut ke Allah. Orang yang takut ke Allah itulah orang-orang yang takwa. Saya ingin jadi ahli takwa. Nah, kalau ulama itu disebut orang yang ahli takwa, maka bolehlah. Jadi belum tentu ingin jadi hafiz Quran bagus atau tidak. Tergantung. Kenapa kamu ingin jadi hafiz Quran? Loh kan keren, 1, beasiswa. 2, nanti pasaran saya jodoh meningkat. Yang ketiga, saya dengar langsung diterima kerja di Darut Tauhid. Nanti kalau saya hafiz Quran kan bagus, di ujungnya pakai HZ, ya nggak? HF, apa HF? Hafiz. Yang kalau ini yang dimaksud dengan hafiz Quran, nggak usah lah, nggak usah pengen, karena salah dari awal. Ya, kenapa ingin jadi hafiz Quran? Ya karena Quran kalam Allah, hafiz Quran keluarga Allah. Setiap huruf yang saya baca bisa membuat Allah semakin mencintai saya. Saya ingin bisa pulang, ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan di surga katanya tergantung dari kedudukan hafalannya. Mudah-mudahan dengan menghafal Al-Quran, saya semakin dicintai Allah dan ketemu dengan Allah di tempat tertinggi di surga. Kalau gitu boleh. Jadi belum tentu hafiz Quran, ulama itu menjadi orang yang dicintai Allah. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa meluruskan niat.